92,5 Maestro FM House with the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Hai Sobat Maestro, senang sekali nih Kak Jul kembali mengudara dan kembali hadir membawa lagi satu narasumber yang siap menceritakan pengalaman hidupnya dan berharap kita semua jadi ikut belajar dan bisa mengambil hal-hal yang positifnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Siapa lagi sih satu anak muda yang kali ini akan hadir? Kali ini adalah sosok anak muda yang kalau di mata Kak Jul, walaupun sama-sama cowok nih, cool banget kelihatannya ya. Tapi kita akan coba ulik apakah benar se-cool itu kehidupan nyatanya. Karena kalau yang aku tahu kehidupan pribadinya itu banyak bekerja di belakang layar atau di belakang kamera. Wah, jadi yang suka fotografi, videografi mungkin akan kenal dengan sosok satu ini, akan belajar banyak juga. Siapa sih? Langsung ya kita kenalan ya. Nama lengkapnya ternyata adalah Vincent Novaldi Purwono. Betul ya? Betul. Aku sampai salah nih. Kalau nama itu sensitif nih, jangan sampai salah ya. Vincent Novaldi Purwono. Ini namanya bagus banget nih. Halo Kak Vincent. Halo Kak Jul. Bener gak? Ngerasa gak jadi orang cool nih Kak Vincent? Enggak lah. Enggak ya? Bohong itu mah bohong. Oh bohong ya. Image yang dibuat di publik ya. Aja, iya, itu. Oke, tapi kita mulai dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol, kenalan lebih dalam lagi. Tapi kan benar, Kak Jul bilang bahwa Kak Vincent ini bekerja di belakang kamera. Betul. Ya. Betul. Bukan tipe orang yang suka ngomong di umum. Bukan. Nah, mungkin salah satu hal itu juga membuat di mata Kak Jul, Kak Vincent itu terlihat cool. Karena cuma pegang kamera di mana-mana. Tapi kalau di luar pekerjaan, termasuk orang yang cukup suka bercanda kah, yang banyak ngomong kah? Sebenarnya suka sih, Oh, suka ya? bercanda, suka aktif juga buat jualan juga seneng gitu. Oh, jadi ini ternyata bukan satu-satunya pekerjaan. Betul, ya. ada Kita pekerjaan akan lain coba juga. gali dulu apa aja pekerjaan Kak Vincent. Tapi sebelum ke pekerjaan, arti nama dulu dong Kak Vincent. Ini pertanyaan yang akan aku tanyakan ke seluruh Selalu narasumber. tanya ya. Betul. Vincent Novaldi Purwono. Purwono. Ada makna khususnya nggak? Sebenarnya kalau Vincent sih nggak ada makna khusus ya. Itu kan kalau waktu itu pernah nanya ke mama sih, Vincent tuh karena seneng film mafia aja katanya. Film mafia ya? Ya kebanyakan namanya Italiano itu kan kayak Vincenzo gitu kan. Tapi kan kamu lahir kan bukan zaman Vincenzo. Bukan. Itu kan di Netflix udah cukup baru-baru kan. Iya, Tapi zaman lu ternyata namanya udah Vincent gitu ya. gitu. Oke. Kalau Novaldi sih November, anak laki-laki dari Sandi gitu. Nama papi Sandi gitu. Oh, Novaldi itu jadi singkatan ya. Singkatan. Lahir di bulan November, Anak laki-laki dari Sandi. Wow, kreatif apa ya? Apa mama kreatif sekali ya. Iya. Kalau Purwono baru nama marga. Nama keluarga. Nama keluarga. Iya, dari papi Wow, gitu. jadi itu telah maknanya. Iya. Jadi kita sekarang tahu ya, kalau ditanya Vincent ulang tahun di bulan apa, udah terjawab. Udah terjawab. Ada arti Ada November namanya ya, iya. November. Ternyata ada hari bulan lahir dari seorang Kak Vincent. Baru sekarang kita akan masuk ke arti nama. Berarti bukan artinya mama pengen jadi anak jadi mafia kan? Bukan. Mungkin bisa jadi mafia yang lain kali ya. Mafia yang lain. Iya. Mafia yang maknanya positif. Iya, ya. maknanya positif. Oke, kita coba gali apakah bisa dari pekerjaannya dulu ya. Iya, betul. Tadi pekerjaannya sudah dibocorkan Kak Jul adalah seorang yang suka bermain di dunia fotografi dan videografi. Betul. Selain itu, apa nih kesibukannya sekarang Kak Vincent? Dan itu juga saya jualan ini Kak Jul, jualan minuman, jualan teh-tehan gitu, Oh. Thai tea, green tea. Oke, ini jadi usaha bisa dibilang usaha utamanya itu minuman, Iya. baru fotografi atau fotografi usaha keduanya minuman? Usaha keduanya fotografi sebenarnya. Oh, utamanya justru Utamanya minuman sebenarnya ya. di awal udah di minuman. Oh, Udah hampir 8 tahun berarti. 8 tahun. 8 tahun. Oke, ini sebenarnya ada banyak cerita nih Sobat Maestro ya soal usaha minuman ini. Ya akan coba kita gali satu persatu. Jadi pelan-pelan dulu aja ya. Tapi itu akan kita bahas setelah minuman, fotografi, videografi. Ada lagi nggak kesibukannya? Sementara udah sih itu Dua itu aja ya? Itu yang paling utama. Yang menarik juga, aku bisa kenal sosok seorang Vincent ini berawal dari bukan dunia-dunia ini. Betul ya? Iya. Kita kenalnya justru seorang Vincent melamar menjadi seorang anggota wedding organizer. Betul. Nah, waktu itu kenapa terpikirkan jadi wedding organizer nih Kak Vincent? Sebenarnya pengen ngisi waktu sih, lebih ngisi waktu. Terus kegiatannya kan kalau wedding kan lebih ke Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu weekend yang kosong. Jadi kayaknya ngerasa pengen coba sesuatu yang baru lah. Belum pernah juga sih di wedding organizer. Ya. Waktu itu coba, ternyata ada temen di wedding organizer itu ngajakin bareng, coba aja Chen katanya, seru kok main di wedding. Apa nih serunya kan? Orang kan jadi pertanyaan kan. Iya. Serunya apa? Oh banyak teman baru ternyata yang seumuran, range 20-an sampai 25. Terus udah gitu, ya udah jadi coba ngelamar, ternyata cocok gitu. Dan itu bertahan berapa lama nih Chen?
Itu cuman berapa bulan ya? Oh, berapa bulan? Iya, soalnya waktu jadi WO ketemu juga teman Daniel namanya. Itu yang jadi videografer waktu wedding gitu. Jadi sebelumnya juga nggak ada kepikiran untuk pekerjaan video ini? Gak ada. Menarik. Jadi tujuan utama tercapai sudah. Apa mau motivasi belajar jadi wedding organizer, punya banyak relasi. Banyak relasi. Dan ternyata membangun ke peluang-peluang lainnya. Peluang nextnya gitu. Waktu itu lagi wedding terus ditawarin, Chen, kenapa lu nggak jadi videografer aja? Gitu. Oke, ini akan aku gali lagi. Tapi ternyata segmen pertama sudah habis waktunya. Aku akan tahan dulu. Buat Sobat Maestro yang makin penasaran sama hidupan dari Kak Vincent ini, tenang. Akan kita gali lebih dalam lagi sampai dengan segmen-segmen berikutnya ya. Yuk langsung masuk ke segmen yang kedua, ngobrol-ngobrol dengan Kak Vincent. Aku mau gali lebih dalam lagi tentang dunia fotografinya. Tadi katanya kan semudah itu ya ketemu teman Daniel. Yuk kamu kenapa nggak jadi dunia foto video aja daripada jadi WO? Akhirnya beralih. Tapi emang kamu punya basic foto video ini sebelumnya? Nggak ada. Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Serius? Serius sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu punya kamera nggak? Waktu itu justru baru mau beli. Oh. Jadi buat yang usaha teh ini kan perlu marketing waktu itu buat bikin konten ceritanya. Baru kan kita masuk ke dunia Instagram. Terus udah gitu akhirnya karena Daniel juga nawarin, ya udah jadi beli. Terus kita belajar akhirnya gitu. Tapi nggak pernah kepikiran megang kamera tuh kayak apa. Lensa tuh apa gitu belum pernah kepikiran. Bener-bener dunia ini tuh buta banget ya. Gelap banget. Itu tahun berapa aja? Itu sekitar 2014, 2015 kayaknya. 2015 pertama kali baru belajar. Iya. Dan akhirnya kamu sekalian ya sambil menyelam minum air itu definisinya ya. Buat pekerjaan minuman kamu terpakai, buat dunia wedding juga terpakai gitu. Tapi kan nggak mungkin dong dengan apalagi kamu buta banget langsung berani ambil job waktu itu. Iya betul. Waktu itu proses belajarnya kayak gimana sih? Waktu itu sebenarnya lebih ke langsung terjun sih. Langsung terjun? Langsung cobain. Karena untung Danielnya baik sih waktu itu. Untungnya. Jadi samperin ke tempat usahanya. Terus coba dong ajarin kamera kayak gimana sih. Lensa pasangnya kayak gimana. Terus udah gitu akhirnya disuruh coba ikut wedding juga gitu. Berarti yang mencoba wedding ini tanpa dibayar sama sekali mungkin? Ya awal sih dibayar tapi ya sebatas training gitu, sebatas training. Bener-bener. Baik juga sih sama Koendi juga ada namanya Koendi. Wow, jadi itu ada orang berjasa di awal ya? Ya ngasih kesempatan. Ya udah sok lu belajar gitu, cobain dulu lu cocoknya di mana. Gitu. Wow, ini learning by doing yang sangat luar biasa sekali ya? Iya, kasih kesempatan. Tapi aku jadi belajar satu hal nih Chan. Berarti untuk anak muda juga yang suka dunia fotografi, videografi itu pasti banyak banget sekarang. Banyak. Ya? Tapi kan mungkin mikirnya gini, telat. Teman-teman aku jago karena udah belajar dari kecil. Orang tuanya udah nyiapin kamera mungkin segala macam. Aku mah kayaknya udah kalau sekarang belajar nggak bisa. Itu dipatahkan oleh seorang Kak Vincent ya? Iya sebenarnya itu salah sih, mindset yang salah. Karena yang penting mau belajar. Yang penting mau belajar, terus skill gimana diri sendiri sebenarnya. Mau yang secepat apa, sejago apa, ya gimana diri sendiri. Sekarang kalau misalnya udah disetiapin alat sama orang tuanya, kamera udah paling mahal, lensanya udah paling mahal. Tapi kalau dia nggak ngelatih skillnya nggak akan jadi apa-apa. Setuju ya. Gitu. Jadi balik lagi ada di kita ya. Dari kitanya sendiri. Fasilitas bukan yang terutama. Iya betul. Oke, itu dari kata Kak Vincent. Tapi yang menarik ini Kak Vincent, 2015 baru belajar. Merasa aku kayaknya udah mulai nih punya kemampuan, skillnya udah mulai bertambah, itu di masa kapan? Itu sebenarnya 2015 itu masuk ke yang teh itu. Nah kalau megang kameranya baru 2018. 2000 lebih awal lagi loh. 2018. Nah itu 2018 masuk wedding 2019 itu tuh. Jadi timelinenya sedikit bergeser ya. Ternyata 2015 adalah pertama kali masuk teh. Yang teh itu. Berarti belajar videografinya 2019 akhir sampai 2019 awal gitu. 5 tahun ya? 5 tahun. Belajar untuk dunia foto video ini. Merasa mulai bisa tuh kapan? 19 berarti. 2019 itu awal. Langsung sudah merasa bisa? Merasa ya gue bisa lah kayaknya gitu. Jadi nggak butuh waktu sampai setahun 2 tahun nggak perlu juga ya? Enggak sih. Apalagi kalau learning by doing tadi. Karena
ya, ada kesempatannya learning by doing. itu akan membuat proses belajar jauh lebih cepat. Iya. Ya, jadi yang buat Sobat Maestro merasa kan butuh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pertama kayaknya dari tips Kak Vincent adalah cari komunitas yang bisa Betul. mensupport. Yang kedua jangan pernah berhenti belajar. Iya. Dan baik lagi seberapa lama tergantung dari kita lagi. Betul. Gitu dia. Foto atau video Kak Vincent waktu itu belajarnya? Waktu itu pertama belajar video dulu. Video dulu ya? Video dulu. Oh, karena memang kebutuhan lagi nyari videografer atau seperti Iya, apa? betul. Benar? Vendornya waktu itu lagi butuhnya videografer. Oke, dan akhirnya Flash Festi juga waktu itu butuhnya video juga ya? Iya, betul. Jadi benar-benar semuanya sekaligus belajar ya. Dapat peluangnya hoki banget. Hoki banget katanya ya. Tapi hoki itu nggak akan hadir kalau nggak ada usaha juga dari Betul, seorang Kak Vincent. betul. Oke, kita belajar itu ya. Dunia fotografinya udah dulu deh ya. Kita akan coba gali lagi. Yang menarik ternyata sampai tala tanggal itu karena 2015 adalah pertama kali masuk ke usaha teh tadi. Iya. Nah ini berarti sangat bersejarah sekali sampai akhirnya timeline itu yang diingat oleh seorang Kak Vincent. Ada apa di sana dan apa cerita menarik di sana akan coba kita gali di segmen selanjutnya ya. Gimana nih? Siapa yang penasaran sama cerita Kak Vincent soal bagaimana pertama kali masuk ke perusahaan teh yang sudah dinotis berkali-kali? Tadi dia cerita pengalamannya fotografi sampai salah timeline. Harusnya itu adalah timeline dia masuk perusahaan teh tadi. Betul. Berarti begitu berkesan sekali ya Kak Vincent? Iya, ya? sangat. Boleh nggak ceritain? Ceritanya kenapa bisa sampai sangat berkesan sekali untuk Kak Vincent? Jadi awalnya gini, ada namanya Ko Johan namanya. Dia owner dari teh ini. Oke. Dia posting di Instagram dia memerlukan seorang marketing yang pengen nambah uang jajan kasarnya gitu. Oke. Nah itu kan awal 2015 itu saya baru mau masuk kuliah. Dan dari segi ekonomi saya tuh butuh buat nambah uang jajan lah gitu buat kuliah. Akhirnya ngeliat postingan itu saya kontak ke Johan itu, kok saya mau ketemuan, pengen dong yang usaha itu kayak gimana sih itu, marketing itu kayak apa. Akhirnya datang ke rumahnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata cocok. Oke, kamu belajar marketing di sini gitu ya. Cari 5 tempat dalam sebulan, nanti kamu dapat bonus. Oke. Nah, dari situ seling berjalan 3 bulan, berhasil tuh 15 tempat, 5 tempat. Terus akhirnya kita jadi cocok, ditawarin lah, kamu mau nggak kerja langsung in-house di sini katanya gitu. Oke. Dari situ belajar, jadi semua segmen ternyata Ko Johan ini juga nggak mungkin ngeliat ada potensi dalam diri saya gitu. Udah dari marketing, suruh belajar jadi administrasi, suruh belajar jadi produksi, jadi semuanya disuruh coba sama dia. Gitu. Dan itu kesempatan yang sangat berharga sih. Dan akhirnya bisa sampai sekarang dari 2015 sampai sekarang saya masih kerja sama Ko Johan. Gitu. Wow, bahkan dipercaya levelnya bukan lagi bagian marketing ya? Iya. Jadi kalau dikatakan sekarang seorang Kak Vincent Novaldi itu posisinya apa? Bingung ya sebenarnya. Karena ini menarik sekali. Lebih. Sepertinya dia mengincar semuanya. Iya, Karena betul. udah belajar marketing, produksinya semua Betul. dipelajari. Sekarang semuanya di handle ya? Iya, hampir semuanya. Wow. Tapi juga ada tim lagi, ada teman juga di sana. Ya kita jadi satu tim bareng yang ngebangun usaha ini. Karena satu poin yang selalu Ko Johan bilang tuh, usaha ini usaha buat jadi berkat buat orang lain. Gitu. Wow, itu yang buat kamu juga betah ya? Betul. Ada sosok figur yang kamu menjadikan inspirasi. Betul, inspirasi. Oke, tapi yang pertanyaan kedua nih ya, aku mau tanyakan juga. Banyak anak muda zaman sekarang itu tuh nggak sama kehidupan seorang Kak Vincent. Kak Vincent tuh setia bekerjanya. Kak Vincent juga pasti ngerasakan Iya, ya, betul. punya teman yang seumuran atau yang di bawah, kerjanya tuh setahun 2 tahun pindah, 2 Iya. tahun pindah. Iya. Apa rahasia tips dari seorang Kak Vincent bisa bekerja cukup lama loh, 8 tahun? Apa nih Kak Vincent? Loyalitas sih sebenarnya. Lebih ke loyalitas kita pribadi. Karena ya yang saya percaya orang tuh pasti banyak sisi baiknya. Walaupun ya pasti kan ada konflik lah, namanya juga orang kerja gitu. Iya. Cuman balik lagi loyalitas apa yang mau dikejar. Kalau tadi poin yang saya sangat suka sih sebenarnya berkat jadi orang lain. Itu sih. Iya. Ini bukan sekedar nyari profit gitu ya. Betul. Kalau jadi berkat, ini kayak bisa membuat kita senang juga. kerja. Seneng gitu. Karena kebahagiaan itu bukan hanya uang doang sebenarnya sih. Jadi gara-gara ada satu nilai yang dipegang, Betul. malah akhirnya jadi aku mau loyal di perusahaan Iya, ini. betul. Tapi apa benefitnya loyal? Supaya anak-anak muda yang dengarkan juga akhirnya punya sifat loyalitas ini juga nih. Akhirnya saya diberi kesempatan juga gitu sebenarnya. Yang mensupport saya jadi seorang fotografer juga salah satunya Ko Johan. Oh ya?
Iya, kan dikasih kesempatan. Hari biasa buat ikut prewedding, ikut press suite atau apa gitu. Ya dari Ko Johan, sok kamu kejar gitu. Boleh ya? Boleh. Gitu. Nah, kenapa aku bisa menggambarkan sosok Kak Vincent ini kenapa kayaknya udah dipercaya banget di perusahaan minuman ini? Karena apa? Vincent jam segini bisa pergi nggak? Bisa. Hah? Kan kamu kerja di perusahaan loh. Bisa. Oh ternyata itu adalah ada satu support dari Kak Johan. Support ya. Nggak apa-apa, kamu walaupun kerja, kamu yang penting bertanggung jawab. Betul. Itu ya kuncinya ya. Kuncinya. Walaupun kamu ninggalin pekerjaannya nggak sampai terbengkalai. Betul. Oke, walaupun akhirnya kerjanya lebih berat ya, Iya, Vincent ya. lumayan. Karena kalau kita ngomong tadi nih, foto prewed itu memakan waktu seharian. Iya. Satu hari yang kamu nggak bekerja itu gimana dong pekerjaannya? Ya harus dikerjain besoknya atau enggak sebelumnya kita udah nyiapin. Oke. Jadi kayak ke Kak Johan, saya tanggal segini udah ada event. Sebelumnya kita harus ngerjain apa dulu nih gitu, atau setelahnya kita harus ngerjain apa gitu. Oke, tapi kalau dipercaya seperti itu makin harus mau nunjukin ya. Iya, kalau betul. kita kerjanya bagus. Betul. Terbukti sampai sekarang masih ada di perusahaan ini kerjanya bagus, dipercaya juga oleh Kak Johan tadi Betul. ya. Oke, menarik sekali cerita yang satu ini ya. Aku juga baru tahu nih soalnya kenapa bisa sampai betah, kenapa juga bisa sampai sekarang kerjanya fleksibel seperti itu. Iya. Ternyata itu alasannya. Oke, kita akan gali lagi kehidupan dari cerita Kak Vincent yang masih banyak sekali untuk segmen yang selanjutnya. Kalau segmen sekarang sudah selesai dulu ya. Yuk, yang merasa sudah dapat inspirasi dari Kak Vincent di 3 segmen sebelumnya, kali ini pun masih banyak inspirasi yang akan kita dapatkan. Kali ini aku mau cerita lagi, aku belum menggali apa prestasi dari Kak Vincent ya. Setelah setia 8 tahun di perusahaan tersebut, pasti beda dong 2015 sampai 2024 sekarang. Apa nih perbedaan yang Kak Vincent bisa ceritakan perusahaan tersebut sudah berkembang seperti apa? Sebenarnya untuk berkembangannya cukup signifikan ya, karena kita sistemnya titip jual ke tempat-tempat. Oke. Dan sekarang kita udah ada di hampir 50-60 tempat di Bandung sama di Padalarang di KBP gitu. Dulunya kita ya hanya 30 tempat, 40 tempat awal-awal 2015, 2016 gitu. Multiplikasi kali 2 ya. Iya, 30 ke betul. 60 kan berarti multiplikasi Iya, ya. mungkin ya memang ada yang tutup secara berjalan, tapi juga ada yang kita buka tempat baru lagi gitu. Itu dia ya, karena namanya industri minuman persaingannya luar biasa. Luar biasa, betul. Iya kan? Dan yang kedua adalah ada tantangan yang sangat luar biasa dirasakan oleh semua pengusaha minuman saat COVID. Nah, betul. Betul ya? Betul. Karena yang satu, boro-boro kita ngomong minuman enak deh gitu ya. Minuman rasa, kita bisa Iya. bertahan hidup aja, dia tuh fokusnya itu. Iya, betul. Fokusnya sehat. Dan Sehat. kalau ngomongin sehat, minuman manis itu terkesannya tuh musuh dari Iya, kesehatan betul, kan. betul. Nah gimana menghadapi itu semua Kak Vincent? Sebenarnya itu masa yang paling sulit COVID sih sebenarnya. Karena kan kita toko-toko juga banyak yang tutup, banyak yang collapse juga. Terus di saat kita mau jual barang, ya orang takut buat nerima kan Iya, sebenarnya. iya. Gojek juga pun kadang disemprot, kadang direndam Iya, dulu iya, makanannya iya, iya. kan. Nah, waktu itu saya nyaranin ke Kak Johan itu, Kak gimana kalau misalkan kita jualannya literan aja? Karena awalnya kita belum ada nih Iya, literan dalam bentuk botol gitu, nggak ada. Terus dia pikir udah ngapain gitu. Awalnya ditolak? Awalnya tolak. Oh, Awalnya nggak menarik. mau, nggak usah lah. Udah, kita jual cupnya aja. Aha. Sayang kok kata saya teh gitu. Pertimbangannya Sayang. apa Chan? Ini juga menarik. Pertimbangannya karena kan waktu itu saya pikirnya orang di rumah, Aha. keluarga semua di rumah kan, nggak kemana-mana. Iya. Terus mereka kan pasti gatel dong, pengen jajan, pengen Iya. minuman apa yang seger-seger gitu. Iya, iya. Kalau misalkan pesen cup kan hitungannya mungkin jadi mahal ya. Karena misalnya di rumah berlima, kalau satu cupnya 10.000 ya udah 50.000. Sedangkan iya. kalau beli satu botol liter mungkin 35.000, bisa lebih hemat gitu. Fokusnya ceritanya. ke isinya ya, bukan ke kemasan. Betul, lebih ke betul. isinya gitu. Terus juga kan kita juga dari segi usaha kita ngeluarin produk lebih banyak karena Ya. kan literan kan gitu. Setuju. Akhirnya oke deh setuju. Setuju. Nah awalnya yang lucunya adalah literannya itu dalam bentuk plastik. Kajul. Literan plastik? Iya, jadi diplastikin kayak cincau gitu. Kajul. Cincau di pinggir jalan gitu. Iya. Terus kan makin kesini makin kayak, aduh kayaknya ini nggak mungkin buat dijual deh. Iya. Gitu. Kurang proper Kurang kelihatannya. proper gitu. Akhirnya udah Kak, kita modal botol.
Lagi-lagi kamu Saya bertaruh ya dorong, dengan iya. ide ini ya. Saya yang dorong, dah kita modal botol deh. Aha. Kita pesen botol, ya modal potong 5.000, ya udah kita masukin lewat botol-botol aja. Akhirnya dari situlah mulai ada progres. Oh. Kita karena kita nggak ada pendapatan dari toko, Iya. ya udah kita postingan ke teman-teman nih siapa yang mau, Iya. nanti dikirimin gratis ongkir. Nah itu pernah sampai akhirnya ya karena kita mau ngejar gratis ongkir, yang ngirim ya kita. Wah. Saya dan tim gitu. Itu aku ingat karena di masa pandemi Vincent juga pernah menawarkan itu. Ya. Kalau nggak salah ada juga susu. Susu kedelai. Susu kedelai. Iya betul. Dan susu kedelai itu adalah satu minuman yang dibutuhkan oleh istri Kak Jo waktu Iya, itu betul. saat lahiran. Itu jadi minuman favoritnya. Iya, Selain betul. sehat juga bermanfaat untuk proses kelahiran waktu Iya. itu ya. Dan itu akhirnya ingat banget yang nganterin seorang Vincent. loh. Iya betul. Jadi benar-benar kamu jadi marketing, produksi, jadi kurir pun Jadi sekalian kurir, ya. betul. Wah itu ya benar-benar kamu loyal banget. Ada minta tambahan waktu itu. Gak ada Tambahan. sih. Oh, Yang enggak penting waktu itu udah kepikiran gimana caranya berpenghasilan, udah gitu aja. Fokusnya untuk Fokusnya si itu. perusahaan tetap bisa jalan dulu Betul. ya. Bukan fokusnya di Karena kan kita waktu dulu itu ya. PPKM-nya parah kok. Iya, Ya. parah banget ya. Parah banget PPKM. Kita mau berkegiatan aja susah waktu itu ya. Ya betul. Oke, tapi itu akhirnya kamu jalani semua. Jalanin, ngirim-ngirim pakai sarung tangan kan waktu itu wajib kan. Kalau nggak pakai sarung tangan ditilang. Iya. Itu ngalamin. Kamu ngalamin banget itu Ngalamin. semua ya. Ngalamin. Akhirnya nggak sia-sia Nggak perjuangan sia-sia. kamu itu semua ya. Walaupun bisa dibilang orang banyak kan gulung tikar loh. Betul. Bener gak Chan? Betul. Dan kamu lihat juga kompetitor kiri kanan juga banyak Iya, gulung tikar kan. betul. Sampai hari ini 2024 perusahaan ini tetap berjalan benar-benar kasih karunia Tuhan ya. Betul. Dan sekali lagi itu bisa terjadi juga karena pemiliknya punya motivasi yang Iya. datang juga ya. Mau menjadi berkat. Menjadi berkat buat orang lain. Luar biasa ya. Kalau tujuan kita baik, pasti juga Tuhan Akhirnya bantu ya. baik, betul. Itu dia. Dan kita belajar banyak dari cerita Kak Vincent ini. Baru cerita yang keempat Sobat Maestro. Supaya afdol, kan biasa 5. Gak berubah kok ya. Karena Kak Vincent tetap ada juga 5 ya. Kita akan belajar lagi dari Kak Vincent di segmen yang terakhir. Tapi sekarang kita akan break terlebih dahulu. Sudah masuk segmen yang terakhir, artinya masih ada satu kesempatan lagi kita akan gali kehidupan dari seorang Kak Vincent. Aku udah bilang ya, Kak Vincent ini tipe orang pejuang. Sudah terlihat ya pengalamannya untuk usaha minumannya, pejuang yang sangat luar biasa. Tapi juga berjuang untuk dunia menjadi seorang videographer. Betul ya. Dan perjalanan tadi kan 2019 sampai Betul. sekarang. Nah katanya aku pikir semua berjalan dengan lancar. Ternyata katanya menyakitkan juga ya. Oh betul. Ceritakan nih, ini menarik untuk kita bisa dengarkan bersama-sama. Karena sebenarnya nggak gampang sih Kak Jul. Di bidang fotografi videografi kan banyak ya. Fotografer banyak, videografer banyak. Cuman yang jadi perjalanan berat itu adalah ketika kita bersaingnya secara sehat atau enggak. Itu juga ada gitu. Setiap usaha pasti ada. Ya. Nah, selama proses itu ya kadang yang bisa kita anggap temen ternyata bukan temen, kadang yang kita anggap nggak kenal ternyata bisa jadi keluarga gitu. Dan bersyukur sih di yang selama berproses dari 2019 sampai sekarang itu banyak banget orang-orang yang bantu gitu, yang ngasih kesempatan. Sok Chen belajar. Ya, ya. Terus juga selain itu juga dikasih kesempatan buat kayak bikin satu portofolio gitu. Jadi kerjasama sama brand siapa, brand apa gitu. Nah itu kesempatan yang menurut saya sih peluang yang dikasih sama Tuhan tuh banyak banget. Gitu. Sebenarnya sempat galau gitu, Kak Jul. Galaunya karena mau serius gak sih di bidang foto gitu. Berarti kalau ngomong galau sempat ada kepikiran untuk berhenti nggak? Iya betul, berhenti ada. Karena ya itu persaingannya sangat ketat. Berarti mungkin kan selain persaingan biasa tuh ada yang bikin ngedrop ya. Iya. Ya kamu cerita tadi ya. Betul. Disangka keluarga ternyata nusuk. Iya betul. Dan hal lain yang paling parah boleh nggak ceritakan satu pengalaman yang bikin kamu akhirnya gue berhenti aja deh, gue ngedrop. Pengennya ya waktu itu pernah dibilang bahwa omongan selintiran orang nyampe ke telinga saya bahwa Vincent mas shootnya nggak kepake kasarnya gitu. Wow. Pernah disebut kayak gitu. Sampai dikatakan seperti itu. Dikatain seperti itu. Itu yang bikin ngedrop ya. Itu yang bikin ngedrop. Karena kerjaan videografer itu kan biasanya ada videografer ada 2 atau 3 gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kamu bilang gak kepake berarti aku ngapain? Iya betul. Pengen pulang nggak? Pengen pulang ya. Itu sampai masuk ke telinga kamu Sampai ya. ke telinga saya. Tapi apa yang bikin kamu bangkit sampai oke, nggak boleh, gue nggak boleh berhenti, gue selanjut lagi. Untung punya teman-teman yang baik. Itu yang punya teman-teman yang baik.
yang nggak mungkin lah kalau lu nggak kepake, lu nggak akan sampai gua tag berapa tanggal misalnya kayak gitu. Jadi karena kan itu sesama vendor ya. Iya, iya. Terus jadinya jadi itu mau iri aja sama lu ini. Jadi ada teman-teman yang benar-benar support. Terus yuk Chan lu mah nggak akan mentah lagi lah kasarnya gitu. Oke, itu ya dukungan tuh penting Dukungan banget ya. penting banget. Oke, boleh nggak kamu notice nama-nama orang yang berjasa dalam hidup kamu di dunia videografi? Nggak apa-apa loh, ini kan hal-hal baik pastinya. Ya untuk sementara ini sih sebenarnya ada dari Ko Erwin juga, terus sama Cika, terus mereka kan vendor foto video sama Mua kan Cika. Ya mereka ya ngasih kesempatan gitu, ngasih dukungan. Udah omongan orang gak usah dengerin. Yang penting lu kerja, lu ngasilin yang terbaik, ya lu maksimalin lah apa yang lu punya gitu. Terus juga gue juga kasih kesempatan sama Kak Yudis gitu untuk banyak belajar, benar-benar diajarin. Lu tuh syutingnya jangan kayak gini, lu syutingnya jangan kayak gini gitu. Ya kadang juga apa ya, belajar itu proses kan. Memang nggak gampang, cuman untungnya ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin ya mungkin bakal nge-stuck aja di situ. Iya. Mentor ini penting banget ya. Mentornya penting. Kamu udah mah dapat kerjaan, dapat pendapatan, dapat mentor juga. Dapat mentor. Ini mahal banget ya. Mahal. Yang terakhir aku ingat nih, ini cerita boleh diceritakan ya Vincent ya. Boleh. Kita ngejob bareng dan Vincent tuh punya tugas untuk membuat satu video dalam satu hari. Kejadiannya kan kita sebut sebagai same day edit ya. Ada pemberkatan, ada rangkaian acara pagi ditayangkan di malam hari. Nah, banyak Vincent nih mungkin kurang percaya diri orangnya ya. Tapi aku lihat sendiri kok amazed sama hasilnya. Bagus banget. Aku akhirnya nanya ke kliennya kan. Sebutin dari angka 1 sampai 100 berapa nilainya. Aku langsung nanya kayak gitu kan. Vincent landak-landak orangnya. Berani banget sih kok nanya kayak gitu. Karena apa? Mungkin bayangan Vincent gimana kalau dia jawabnya 10. Itu kan masih malu banget itu ya. Tapi akhirnya gimana Chen? Boleh ceritain deh pengalaman waktu itu. Itu deg-degan sih. Sebenarnya yang edit tuh Kak Yudis, sebenarnya yang ngedit itu Kak Yudis. Cuman kita saling lihat-lihatan waktu Kajol nanya, terus kita kayak gimana kalau ya sosok lah bagus. Kalau kliennya ngomong kayak gitu kan jadi panik ya. Maksudnya di depan teman tamu undangan yang banyak gitu kan. Tapi ya itu keseruan sih, maksudnya karena kita sebagai satu tim, walaupun kayak Yudis yang ngedit, ya saya juga bertanggung jawab untuk ngasilin klip yang bagus gitu kan. Karena kan kita dibagi nih, saya megang laki-laki, kayak Yudis yang megang perempuan gitu. As always seperti itu gitu. Akhirnya ya deg-degan sih, setiap same day edit pasti kita nungguin reaksi pengantinnya kayak apa gitu. Betul. Untuk klien waktu itu, coba ceritain apa hasilnya coba. Akhirnya untungnya mereka puas banget sih. Mereka puas banget. Mereka jawabannya bukan 10 apa 80, 90, 100 loh Sobat Maestro ya. Itu puas banget. Puas banget. Dan Kak Jo juga ngukur-ngukur kan. Kalau waktu itu memang videonya kurang oke, nggak mungkin Kak Jo ngomong berani kayak gitu. Betul. Tapi Kak Jo ngeliat sendiri hasilnya oke banget. Jadi akhirnya Kak Jo berani tanya langsung. Takutnya kan kayak debat deh nanti. 11 dari 100. Aduh, sensitif sekali. Jangan ya. Jadi bahasa itunya ya. Kita break aja dulu ya. Oke deh, thank you Vincent ya buat cerita di dunia fotografinya juga dan dunia air minum ya atau minumannya, tapi nggak berhenti di sana Sobat Maestro. Sekarang kita juga akan gali lagi kehidupan seorang Kak Vincent, bagaimana seorang pejuang tadi ternyata ada latar belakangnya. Betul ya Kak Vincent ya? Betul. Kita akan bahas di sesi yang kedua. Kalau sekarang kita akan break dulu, setelah itu kita akan masuk ke sesi yang kedua. Tetap bersama kami ya di 92,5 Maestro FM House with the Sound.